Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda semua yang menyimak video baru dari Cahaya Kehidupan. Kembali kali ini saya membuat sebuah video di section Rahasia Kesaktian Sejati. Kali ini saya ingin membahas tentang pemanggilan arwah. Kenapa? Karena baru-baru saja nih, beberapa hari yang lalu muncul sebuah konten pemanggilan arwah seorang artis yang baru saja meninggal, yaitu Vanessa Angel. Saya dan tim mengucapkan berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya. Kita doakan mereka berdua diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan tabah menerima semuanya. Kenapa saya bahas tentang pemanggilan arwah? Karena 3 hari yang lalu gitu ya, ada seorang peserta kelas AMC online yang dia cerita bahwa dulu pernah belajar tentang namanya pemanggilan arwah, yang sama gurunya diambilkan satu orang sebagai mediumisasi. Medium. Prosesnya disebut dengan mediumisasi, yaitu orang ini dijadikan tempat untuk masuknya arwah yang lain, lalu orang ini berbicara seolah-olah sosok orang tersebut. Pertanyaannya adalah, betulkah itu arwahnya orang tersebut, ataukah itu hanya permainan pikirannya dia saja? Saya ingat sebuah peristiwa dulu ketika tahun 2018, ada seorang teman ini, teman SMA. Dia dulu ketika masih sekolah SMA gitu memang terkesan aneh, suka melihat hal-hal yang gitulah gitu ya, melihat pocong dan sebagainya. Di rumahnya katanya ada hawa panas, di kelas itu ada hawa yang tidak nyaman, sehingga dia jadi sering sakit. Yang sakit dia saja, yang lain nggak apa-apa, aman-aman saja. Dia bilang di kelas itu nggak cocok dengan dia karena ada energi lain yang menghalangi. Saya ketika di kelas itu ya damai-damai saja, bahkan saya tetap jadi juara kelas dan sebagainya. Akhirnya berarti kalau gitu itu bukan salah kelasnya dong, tapi salah si teman saya itu. Singkat cerita, ketika saya bertemu lagi dengan teman saya ini, ternyata dia semakin jadi gitu ya, semakin jadi keanehannya. Dia mengatakan bahwa dia bisa memanggil arwah-arwah itu. Dia bisa memasukkan makhluk-makhluk jin ke dalam tubuh seseorang dan orang itu jadi meniru. Dia ngajak ketemuan saya, ngajak saya ketemuan, kemudian dia mencontohkan apa yang dia omongkan itu ke saudaranya. Malam-malam dia bilang, Phil, saya ingin buktikan bahwa saya bisa memasukkan makhluk yang namanya jin A ke dalam adik saya ini. Nanti dia pasti bertingkah laku seperti jin itu. Terus saya bilang, oke, silahkan. Nah, pertama dia memanggil namanya jin harimau. Dia jadikan adiknya sebagai medium masuk ke dalam tubuh si adiknya ini. Jinnya tadinya dipanggil masukkan shoot gitu ya, kepalanya dengan berbagai acting lah masuk ke situ. Adiknya berubah gitu ya, suaranya oh jadi acting jadi macan. Satu, terus kemudian diganti lagi dengan ular naga masuk, adiknya berubah lagi gitu. Terus dia bilang, tuh kan betul kan Fir? Terus saya bilang, boleh nggak saya punya request untuk kamu manggil jin dari bentuk yang lain? Dia dengan pedenya bilang, boleh saja, silakan. Saya bilang, silakan panggil jin dari bangsa nyamuk atau dari bangsa semut, silakan. Teman saya mulai kaget gitu ya, wajahnya mulai mengkerut, matanya kayak bingung. Tapi dia sepertinya kena nggak mau malu, dia terus mengiyakan. Dia kerjakan tuh, manggil jin semut, jin apa tuh nyamuk ya masukkan ke tubuh adiknya. Apa yang terjadi? Adiknya diam, terlihat bingung. Jadi mau gerak enggak gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana tingkah lakunya jin nyamuk dan jin semut. Dia tidak bisa menirukan nyamuk dan semut di situ. Tapi kalau harimau, kemudian ular naga, dia sudah sangat tahu. Di berbagai sinetron sudah banyak, berbagai film sudah banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa yang muncul itu bukan makhluknya tadi, bukan jin harimaunya atau jin apa tadi ya, jin ular naganya, bukan. Tapi adalah pikiran dia sendiri yang melakukan
acting seperti itu. Ini juga sama dengan pemanggilan arwah sebetulnya. Makanya ketika ada orang manggil arwahnya si artis ini masuk, dia bicara. No, itu bukan arwahnya. Itu bukan arwahnya masuk situ lalu bicara. Bukan. Itu adalah program dari pikiran orang itu sendiri. Makanya ketika ada orang mengatakan, saya manggil arwahnya Soekarno, Soekarnonya bicara seperti ini, manggil arwahnya Sunan A, seperti ini. Bukan. Itu bukan ada roh yang masuk. Yang ada adalah itu program dari kepala orang itu sendiri. Nah, ini harus kita sadari. Terkadang banyak orang terkesima gitu ya, atau kagum dengan hal seperti itu. Yang sebetulnya tidak perlu dikagumi, tidak perlu dibuat takjub gitu, hal seperti itu. Kenapa? Ya itu biasa aja, semua orang biasa aja. Ketika dia sudah terbiasa nonton film Shaolin, maka dia pasti bisa berakting seperti film yang pernah dia lihat. Ketika dia pernah nonton film karate, pasti bisa dan sebagainya. Ketika dia sudah biasa nonton film Mandarin, ya jangan salahkan ketika dia sudah terbiasa ngomong dengan pola-pola bahasa Mandarin meskipun artinya salah. Pokoknya ada bahasa-bahasa Mandarinnya lah gitu. Itu adalah program di kepala dia sebetulnya. Bukan arwahnya masuk kemudian ngomong gitu ya. No, bukan seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ke saya, Mas Firman, saya punya saudara yang bisa manggil roh, saya bilang. Saya jawabnya, itu bukan manggil roh, itu hanya permainan di program pikirannya saja. Kita harus cerdas, kita harus sadar, apalagi ini sosok yang misalnya baru meninggal lalu dipanggil-panggil demi konten yang mengatasnamakan ini arwahnya artis ini yang bicara, ini arwahnya si A yang bicara. Bukan. Itu adalah pikiran dari orang itu sendiri. Orang A itu yang memunculkan acting seperti itu dan ya seperti itu. Makanya saya bilang termasuk juga kesurupan itu bukan ada yang masuk ya, tapi itu hanya sifat lebay saja dari orang-orang yang kesurupan itu. Ada yang komen di video saya bahwa itu kan kesurupan yang pura-pura, ada kesurupan yang beneran. Nah, ini yang membuat jadi tambah rancu. Seolah-olah kalau yang kesurupannya seperti itu pura-pura, yang beneran ada. Sama saja semuanya. Itu adalah program di kepala dia yang muncul, kemudian bertingkah laku seperti ya yang dia tahu. Kemudian karena dia lebay sendirian, ada masalah nggak diceritakan, nggak ada tempat untuk ngobrol, akhirnya apa? Cari perhatian dan lebay. Nah, saya pernah ada di kampus saya waktu itu ada yang kesurupan, semuanya bingung baca ayat, baca apapun. Saya dekati, saya bisikin, sudah Mbak, tugas ospeknya saya yang tanggung jawab. Apa yang terjadi? Si calon masa baru ini ketika di ospek dia tenang, dia diam lagi, mulai buka mata dan sedikit malu ketika lihat saya. Nah, itu adalah lebaynya seseorang ketika dia ada masalah tapi tidak ada teman. Makanya ketika ada permainan manggil arwah, manggil roh, yaitu program di kepala dia sendiri. Apa ditambah dengan efek-efek dari film-film misteri, kan, film-film horor yang ada di Indonesia. Musiknya ditambahkan, suasananya, kemudian orang melihatnya, oh iya ya beneran ya. Padahal itu film kan. Satu kadang lucu, itu film yang dilihat dianggap beneran, ditiru. Padahal dia nirunya dari film. Yang namanya film, sinetron itu ada yang ngasih kode 1, 2, 3 action. Nah, sudah jelas, termasuk dengan acara yang namanya reality show. Sama saja. Reality show, ada show-nya, petunjukan. Berarti ada sebuah rekayasa, ada sebuah mekanisme untuk membuat show itu terlihat menghibur. Makanya kalau Anda nonton acara TV, lihatlah sebagai tontonan yang menghibur. Jangan Anda nganggapnya beneran. Oh itu diam di tempat sepi, ada suara gelodak, ada suara orang lempar, ada beneran makhluknya. Bukan. Itu dibuat memang seperti itu.
Supaya apa? Supaya menghibur. Menghiburnya apa indikatornya? Anda percaya, Anda sampai lupa bahwa itu adalah sebuah petunjukan. Jadi ketika ada orang atau di dekat Anda atau di kampung Anda sibuk manggil arwah, manggil roh, ya Anda jauhi saja gitu ya, karena nggak ada gunanya. Kemudian ketika ada roh Soekarno masuk ke tubuh orang bilang macam-macam, ya itu bukan rohnya Soekarno, bukan Pak Karnonya yang ngomong, tapi adalah orang itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang ada di kepalanya. Hal yang wajar, apalagi tokoh seperti Soekarno yang dikenal banyak orang dengan berbagai cerita, berbagai perspektif orang buat cerita gitu ya, sehingga muncul banyak pengetahuan di kepala orang-orang itu, dan itu wajar keluar, sangat-sangat wajar sekali. Jadi mau disebut pemanggilan arwah, pemanggilan roh, kesurupan, atau apapun juga, manggil jin masuk ke tubuhnya, jin dari Sumatera, jin dari Padang, dan sebagainya, maka itu adalah program di kepala dia sendiri. Saya sempat nonton salah satu stand-up komedi Indonesia, Sawin ya, nanti admin potongkan videonya sedikit. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang Padang kesurupan, jinnya bahasa Padang, itu wajar sekali. Ada orang Solo kesurupan, bisa ngomong bahasa Solo, ya itu wajar sekali. Kecuali orang Padang tidak pernah ke Solo, tidak pernah nonton acara Solo, kemudian kesurupan ngomong bahasa Jawa, itu baru aneh. Tapi kalau orang Solo kesurupannya bahasa Solo, ya itu hal yang wajar. Kenapa? Ya itu kan pengetahuan di kepala dia sendiri. Kenapa jadi aneh disebut ada yang masuk lah, berubah ininya, apalagi Mas Firman, tapi suaranya berubah jadi laki-laki. Anda juga bisa berubah jadi laki-laki. Ya, jadi buat Anda yang sekarang lagi buat konten tentang pemanggilan arwah, apalagi arwah di artis yang baru meninggal ini, lebih baik berhenti saja, hormati, dan jangan menambah kebodohan yang ada di masyarakat. Kita cerdaskan, kita sadarkan bahwa itu semua adalah hasil dari program di kepala orang itu sendiri, dari pengetahuan yang ada di kepalanya, bukan dari luar yang masuk kemudian bicara berubah dan sebagainya. No. Itu kenapa sahabat Jackson di Rahasia Kesehatan Sejati ini tujuannya adalah supaya semua orang melek, semua orang sadar bahwa semua yang dikatakan gaib itu, semua yang dikatakan mistis itu bisa ada logikanya, bisa ada ilmiahnya. Dan peserta yang tadi mengatakan, dia bilang bahwa dia punya kakek yang di kampungnya dikenal sebagai tanda kutip dukun, dan dia pun ketika belajar AMC, dia bilang bahwa ternyata yang dia gunakan itu sama dengan rumus AMC. Berarti sebetulnya bukan dia yang sakti, tapi dia yang mengarahkan orang untuk bekerja pikiran. Jadi yang sakti bukan kalimatnya, bukan orangnya, bukan airnya, tapi pikiran si orang yang datang itu sebetulnya. Itulah kenapa saya buat metode AMC untuk memberitahu Anda, ini loh rumus-rumusnya, ini loh mekanismenya, sehingga Anda clear, nggak lagi aneh. Ada kesurupan, ada manggil arwah, dan sebagainya. Tujuannya adalah membuat manusia menjadi cerdas. Sesuai singkatannya AMC, Aku Manusia Cerdas. Renungkan ini dan berubahlah, jadilah manusia yang cerdas, yang tahu siapa dirinya, dan tahu bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Agar apa? Agar tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang menyebut dirinya orang pintar, orang-orang yang menyebut dirinya hal-hal yang seperti itu, dan sebagainya. Semuanya adalah hasil dari program di kepala Anda sendiri, bukan dari makhluk lain atau apapun itu. Sadari ini dan renungkan. Yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.